Bentuknya terigu itu memang kayak apa ya, kayak tepung terigu, agak kasar dikit. Ini montong sebelah kanan itu bukan kebun saya, sebelah timur juga bukan. Harus terus ekstra perawatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Ali Rohmat, petani gedang. Pada sore hari ini kita akan membagikan sedikit pengalaman dari saya ya. Semoga video yang akan saya buat ini juga bisa bermanfaat kepada panjenengan semua. Tetap password yang kita ucapkan ya, salam sehat selalu, salam kompak selalu ya, salkom. Nah, bagaimana kita merawat pisang Cavendish di area ataupun lingkungan yang kurang sehat. Nah, seperti halnya pohon pisang saya yang di lingkungan seperti ini. Dulur, bisa diketahui saya tunjukkan. Ini kebun tetangga saya. Ini pagar pisang ini. Sebelah sini kebun pisang saya dan sebelah sini pohon yang tidak terawat yang endemik dengan penyakit-penyakit termasuk fusarium ya. Lihat sendiri tanamannya. Termasuk di sebelah barat sana. Nah, bagaimana kita untuk menghindari supaya pisang kita tetap terjaga kesehatannya, kesuburannya, termasuk buahnya supaya tetap bisa maksimal ya. Nah, salah satu contohnya ini buahnya masih memukau, ini 11 sisir dulur ya. Nah, jadi kita menggunakan ini, kebetulan ini susah nyarinya dulur. Nah, ini Anoratop. Ini telah salah satunya, termasuk kandungannya ada fusarium. Bagus banget ini untuk dikocorkan. Nah, ini pemakaian 5 gram 1 sendok makan per 5 liter. Jadi kalau satu bak ini kita kebetulan tidak bawa sendok ya, nanti kita kira-kira saja. Ini termasuk apa tadi namanya ya, trichoderma ya. Trichoderma itu sangat banyak sekali fungsinya, termasuk ada kandungan pupuknya juga. Tapi kita tidak hanya ini saja yang kita aplikasikan. Nah, ini Glioclaudium, susah sekali bahasanya karena kita orang Jawa, bahasa Inggris sangat susah sekali ya. Trichoderma dan Trichoderma SP ini sangat bagus, termasuk bonggol bengkak, pencegahan fusarium, sangat efisien dengan menggunakan ini. Kebetulan kita ini tadi dapat bonus ya, dikirimi dari subscriber saya. Ngirim ini sambil beli bibit ke tempat saya. Alhamdulillah ini akan saya aplikasikan. Kita dengan sekaligus kita akan pupuk dulur. Kita menggunakan MPK untuk regenerasi anakan yang nanti supaya tetap buahnya bisa maksimal, termasuk ini. Dan anakan-anakan ini kita akan kocor semua dengan menggunakan Trichoderma MPK ini 1616 ya, supaya nanti buahnya sangat mantap sekali. Kita campurkan dengan air, kita kocor aja. Dan satu lagi kita pakai garam grosok dulur ya. Nah, garam grosok itu sangat banyak manfaatnya juga untuk di tanah ya, apalagi di kebun pisang kita. Nanti kita akan campurkan ke sini, kita kocorkan juga. Dan kita tambahkan juga termasuk insek ya, ini obat furadan, termasuk penyakit binatang-binatang yang dalam tanah, binatang penggerak akar maupun batang. Nah, kita akan gunakan ini, kita kasih furadan ini. Nah, terbalik ini dulur. Dan satu lagi opis
Opis ini sebenarnya biasanya kita semprot juga, kita aplikasinya juga bisa kita kocor. Berhubung ini sekalian kita jalan, jadi kita langsung ini tidak masalah, kita aplikasikan, kita campur. Yang penting takarannya tidak terlalu berlebihan. Kalau yang ini berlebihan nggak masalah, cuma ini mahal, jadi kita agak hemat. Ini obat biasanya buat bibit juga, buat bonggol, termasuk pencegahan fusarium juga ini. Bagus. Oke dulur ya, next ikuti terus. Saya akan mulai untuk mengerjakannya. Kita kocor semua agar lebih pisang kita lebih aman dari serangan fusarium, karena kanan kiri kita pohon yang kurang terawat, kurang sehat. Nah, kita supaya bisa panen pisang dan buahnya maksimal, upaya kita harus seperti ini dulur. Semangat terus, tanpa jangan bosan-bosan ya. Untuk perawatan pisang, maksud saya, sorry, maaf ngomongnya belepotan. Jangan bosan-bosan untuk merawat pisang Cavendish ya. Salam kompak petani pisang Indonesia. Harusnya untuk air segini ini kurang lebih 25 liter. Karena kita tidak bawa sendok, kita kira-kira saja dulur ya. 5 sendok harusnya ini. Nah, ini opis ya, salah satu. Ini untuk yang di lain-lain kita tidak menggunakan ini dulur, karena ini rawan dengan kanan kiri pohon pisang yang kurang sehat, pohon pisang campur aduk. Jadi kita kasihkan ini jangan banyak-banyak juga, sedikit saja. Ini sangat bagus. Nah, tutup. Dan tanpa terkecuali garam grosok dulu. Dua genggam aja cukup. Ya. Setelah itu MPK Mutiara 1616, 2 genggam aja dulu. Nah, 3 lah. Kita tambahi furadan dulur ya, karena untuk batangnya binatang penggerak yang dalam tanah biar sekalian mampus. Kira-kira saja. Ya, jangan banyak-banyak. Kita aduk dulu. Trikodermanya supaya tercampur. Susah nyari triko ini dulur. Jarang. Di toko pertanian pun jarang yang jual soalnya.
Jadi intinya insya Allah buahnya nanti tetap maksimal dan daunnya tetap segar dulur. Tidak kurus ya, biarpun untuk periode kedua, ketiga, keempat pun dengan cara seperti ini sangat bagus. Biasanya saya tidak pakai triko, hanya opis, obat pisang dan pakai garam dan sama apa itu MPK Mutiara Pelangi 1616 itu untuk proses pembuahan. Dan ini nanti ini calon regenerasi keempat ya. Jadi nanti setelah kita siram satu persatu, nanti kita tambahi air tawar airnya supaya lebih merasuk ke dalam dulur ya. Ini cukup satu cintung aja karena nanti kita tambahi dengan air supaya masuk lagi ke akarnya. Nah, gitu dulur. Jadi ini termasuk tip panjenengan semua kalau mungkin tanam pisang di area yang rawan endemik ya, termasuk salah satu endemik fusarium bakteri seperti ini. Nah, kita harus pandai-pandai membaca lingkungan. Lingkungan seperti ini dulur, ini pisang kebun yang sama sekali tidak terawat karena pisangnya hanya dibiarkan saja. Dan kita nanam pisang, istilahnya pisang yang benar-benar kita rawat, pisang yang untuk untuk nilai jual kita harus benar-benar ekstra. Nah, saya kira seperti itu dulur ya. Bisa dicek buahnya juga, memang kalau buah terawat itu beda ya. Sampai menjorong tinggi gitu dulur ya untuk buahnya. Nah, ini juga 2 tandan ini juga sudah siap-siap mau kita panen juga. Nah, itu buahnya mantap-mantap. Oke dulur ya, saya kira seperti itu untuk tip perawatan pisang Cavendish di area endemik, termasuk daerah basis ya, basis penyakit lingkungan yang kurang sehat. Jadi caranya kita harus benar-benar rajin mengontrol, memupuk dengan yang ada kandungannya obat. Seperti itu. Intinya jangan bosan-bosan untuk melakukan perawatan pisang, termasuk pengobatan itu tadi ya dulur, pemupukan. Kita menggunakan yang seperti ini tadi hanya yang kedua maupun ketiga. Untuk awal-awal kita sama sekali tidak menggunakan N1616 dulur. Kita cukup MPK dan urea dan MPK. Dan Ponska yang kedua baru 1616 ini. Jadi biarpun lingkungan seperti ini buahnya tetap mantap dulur. Nah, ini pohonnya kecil. Buahnya masih bisa kita andalkan. Nah, ya. Mulus. Alhamdulillah. Baik dulur ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam kompak selalu petani pisang Nusantara dari saya Ali Rohmat, petani gedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.